Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Saya akan kasih tahu habis ini apa yang menyebabkan komponen di dua pintu ini menjadi penyakit pembekuan di evap. Saya kasih tahu dulu, ini saya terangin dulu supaya Anda pahami. Saya kasih tahu dulu, ini sebuah kulkas dua pintu yang memakai termis modul. Apakah termis ini yang menyebabkan pembekuan? Tentu ini tidak pasti kalau termis. Jadi di termis dua pintu untuk yang memakai modul, enggak jenis apapun yang memakai modul, kalau memang rusak termisnya, ini ada dua kemungkinan ini. Satu, kalau rusak di termis, ini bisa pembekuan dan bisa tidak. Artinya ini bisa esingnya belum tebal, belum titik beku, kemudian si termis ini sudah terlalu peka sehingga memutus dan tidak terjadi proses dingin. Ini tidak lama. Jadi untuk termis ini ada dua kemungkinan, tidak hanya satu untuk dua pintu yang memakai modul. Jadi bisa karena rusaknya peka kemudian sehingga cepat memutus, belum titik dingin esnya, dan tidak mau mutus kena dingin, ini akan terjadi pembekuan. Jadi ada dua penyakit ini kalau penyakitnya di termis. Satu pembekuan dan dua ini tidak mau titik beku, si termis ini sudah memutus duluan yang ke kompresor sehingga es ini belum beku, sudah memutus, memerintah ke modul, kemudian modul ini memutus ke kompresor guys. Kemudian untuk dua pintu yang memakai defrost, apakah defrost ini menyebabkan penyakit pembekuan di dua pintu? Betul sekali guys. Jadi kalau di defrost ini, kalau sudah nyambung terus, tidak mau nyambung, pindah ke panas, walaupun timer sudah ngirim, ini akan terjadi pembekuan. Jadi di dalam ini ada pelat yang nyambung dan mutus. Kalau sudah korosi ataupun tidak mau ini connect, ini bisa terjadi pembekuan. Alasannya apa? Sudah dikirim dari setrum dari timer ini pindah ke panas, kemudian ke defrost. Ke defrost ini tidak nyambung, si heater tidak bekerja. Walaupun ini fuse, heater ini normal, ini tetap saja ini tidak panas dan ada sisa blok es di evap. Kemudian setelah timer hidup lagi, terjadilah es terus-terusan numpuk karena proses ini tidak ngirimin setrum ke fuse dan ke heater. Ini defrost guys, oke? Satu lagi ini masih banyak. Kalau korosi ini kropos tidak mau nyambung atau gosong. Apakah timer ini menyebabkan sebuah penyakit pembekuan di dua pintu? Oh, tentu saja kalau ini pasti nih. Pasti karena ini sama ini. Sama prosesnya. Kalau di timer ini tidak mau pindah ke heater, motorannya bukan motoran lemah ini. Gigi ini di dalam sudah panas rontok kemudian tidak mau ke heater, hidupnya di kompresor terus. Ini terjadilah pembekuan juga karena yang hidup ini proses dingin terus menerus tidak mau pindah
ke heater atau ke defrost ini dari timer. Jadi timer ini pindah ke kompresor, kemudian pindah ke defrost untuk proses panas. Kalau tidak mau pindah ke defrost, strum ini tidak ngirim ini dari timer ke defrost, kemudian ke fuse, kemudian ke heater pemanas sehingga bekerja. Setelah defrost nyambung, ini tetap saja walaupun timer ini berhenti, misalkan tetap nggak mau, timer ini tidak mau pindah ke heater, ini akan terjadi pembekuan karena proses dingin ini terus menerus, sehingga yang mengendalikan full ini adalah si termostat. Tetap saja kalau termostatnya ini posisinya di tengah, terjadilah pembekuan karena tidak ada proses panas timer, guys. Kemudian di Toshiba ini atau Aqua ini ada yang namanya di samping kiri kompresor, ada yang namanya view seperti ini yang ke defrost ini. Oke. Kalau view seperti ini putus, yang ke defrost ini bukan di dalam, ini kedudukannya di samping kiri kompresor Toshiba lama. Kalau fuse ini putus kena petir, ini tidak juga si defrost ini bekerja karena posisi timer pindah ke heater ini tidak mau, sehingga hidup si timer ini di kompresor terus menerus sehingga terjadi pembekuan ini. Yang ke defrost ini putus, ini Toshiba lama dan berlaku di Aqua ini 2 pintu. Oke guys, seperti wayang saja ini saya beberin semua. Apakah heater ini menjadi pembekuan, penyakit pembekuan? Sudah pasti kalau putus, karena ini untuk proses panas. Kalau semuanya ngirim dari timernya ngirim, defrostnya nyambung, fuse-nya bagus, ternyata ini tidak bekerja, ini terjadilah pembekuan. Oke. Jadi saya akan kasih tahu yang namanya 2 pintu ini yang berkemungkinan untuk penyakit pembekuan ini. 1, timer tidak mau pindah ke heater. Kedua, ini fuse, defrost, dan heater. Tapi ini heater ini termasuknya jarang, kecuali kulkas Polytron ini termasuk sering ini. Kalau nggak heater, kipas, terjadilah pembekuan. Saya tidak bicara masalah kipas mati, kemudian yang lainnya. Yang jelas di kulkas 2 pintu ini tidak ada hubungannya dengan PTC. Kalau namanya pembekuan tidak ada hubungannya dengan termostat, tidak ada hubungannya dengan kompresor, tidak ada hubungannya dengan overload. Saya ulangin lagi, penyakit yang Anda harus ketahui ini termis di modul 2 pintu. Apakah ini menyebabkan pembekuan? Saya akan jawab, bisa iya dan bisa tidak. Kalau termis ini sudah tidak peka lagi, ini akan terjadi pembekuan karena tidak pindah ke si heater fuse. 1 ini kalau jenis termis apapun, kulkas apapun ini termistor. Yang saya pegang Samsung ini Ransangken. Dan 1, kalau termis ini penyebab kulkas tidak dingin, artinya belum titik beku tertentu es menjadi es, ini sudah memutus ini. Artinya termis ini sudah terlalu peka, kena dingin sedikit kemudian memutus. Tetapi kalau dilihat dari evap ini, proses dingin ini sempurna. Jelas penyakitnya ini
sudah terlalu peka sehingga memutus, berhenti kompresor, kemudian es di ruangan ini belum beku, sudah istirahat. Jadi yang namanya termis ini ada dua kemungkinan, bukan hanya satu. Artinya apakah pembekuan ini harus termisnya? Belum tentu ini. Apakah kalau kulkas tidak dingin ini belum, termisnya juga belum tentu. Tapi yang jelas termis ini ada dua kemungkinan. Bisa membekukan evap, panas tidak bekerja, dan bisa tidak beku titik es karena sudah peka kemudian cepat berhenti memutus, sedangkan es di ruangan kulkas ini belum sempurna, guys. Jadi ini kulkas 2 pintu. Termostat ini tidak ada hubungannya. Jadi seperti ini. Seperti wayang. Apakah yang menyebabkan kulkas 2 pintu bikin jadi pembekuan ruangan bawah tidak dingin? Inilah komponen-komponen yang Anda harus tahu. Sistem kerjanya saya kasih tahu, ukurnya saya kasih tahu. Hanya fuse yang lupa saya tidak ambil tadi, guys. Mudah-mudahan di 2 pintu Anda akan tahu semua, guys. Malam, guys.